Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Salam. Selamat sore para pendengar setia CS semuanya. Semoga kalian baik-baik saja dimanapun dan kapanpun. Di sini kembali lagi bersama saya di acara Popodcastan. Nah, sekarang gua nggak sendiri di sini nih. Ada dua narasumber terbaik di KPI Cenamah. Coba sekarang kita perkenalan dulu ini dari silahkan saudara Kodong. Yo guys, perkenalkan nama gua Muhammad Rizkolo. Gua ada di Ujung Murung ya guys ya. Terima kasih. Dan untuk nama saya Rafiq Alban Najib. Asal saya itu dari Majalengka gitu. Dan narasumber kita jauh-jauh ternyata rumahnya. Yang satu dari ujung pisan pokoknya kita jauh. Yang satunya lagi dari Majalengka, di luar kota itu. Di sini aku pengen nanya nih sebelumnya. Dulu Rehan Rizkolo atau yang akrab dipanggil Kodong dulu pesantrennya di mana nih dong? Gua dulu pesantren di Pondok Pesantren Al-Aqsa itu di Jatinangor. Itu pimpinnya tuh Bapak Muklis ya. Untuk di keluarga KP pasti tahu tuh Bapak Muklis tuh. Oke. Mantan Kajur tuh kalau nggak tahu ya. Oke. Ya saudara Rafiq di mana nih dulu mondoknya? Mondok yang pertama atau yang kedua kalinya ini? Widih. Soalnya ya pengalaman lumayan sih sedikit sih. Emang berapa kali mondok emang nih Rafiq? 3 sih. 3 kali di mana aja tuh? Kalau yang pertama sih saya mondok di rumah saya sendiri ya. Karena rumah itu kan sama juga pondok gitu ya. Dalam artian kan pondok itu bisa. tidur. Benar. Terus salah juga sih ya. setelah di rumah saya mondok di Mausma sama di Majalengka. Kemudian saya melanjutkan pondok itu di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu di mana tuh? Di Tasikmalaya itu di Singaparna. Kalau nama pesantrennya itu Sukahideng. Oh, Sukahideng. Oke. Mungkin udah banyak pengalaman ya dari dua narasumber kita. Coba pengen tahu dong nih cerita unik apa yang pertama dulu nih dari saudara Kodong, cerita unik apa sih di pondok pesantrennya Ya, yang pernah dialamin tuh? ya kalau gua sih yang paling gua kangenin tuh ya, yang gua kangenin banget tuh. Kalau ada setiap jaros tuh bel ya, teng itu. Dan ngejam itu kayak motor itu loh. Datang makan, asik itu yang paling gua kangenin tuh ya. Teng. Yo baris. Nah itu sih yang gua paling kangenin gitu. Bisa makan bareng teman, gitu kan satu piring berlima, buat 6, bahkan bertujuh gitu. Itu paling nikmat gitu. Kalau di luar tuh akan bisa dapetin tuh keluargaan itu kalau makan. Itu sih. Oke. Seru ternyata di pondok seru juga ya. Rasa banget tuh kayak kebersamaannya. Coba sekarang kita pengen tahu pengalamannya yang dialami oleh saudara Rafiq Alban Najib. Coba Fik, gimana Fik pengalamannya? Oke, terima kasih ya Kang. Jadi untuk pengalaman saya sendiri itu karena saya itu kan basic pesantrennya itu salafi ya. Karena salafinya itu bisa dikatakan salafi yang di kampung gitu ya. Nah, pengalaman yang saya ingat itu saya pernah kalau misalkan makan sampai gini nih. Kalau misalkan saya makan tuh pernah saya makan di bukan piring ya tempat makannya itu, tapi sampai di gayung gitu. Pokoknya itu emang Kayu. gak enak sih, tapi buat sekarang saya kalau ingat-ingat itu agak lucu juga gitu. Tapi itu sangat berpengalaman bagi saya. Aduh, Itu sih ya yang paling memorable gitu di pikiran kita tuh. itu kalau tahu ibu saya pasti nangis itu mah. Denger anaknya makan pakai gayung. Gimana itu teh harusnya mah gayung teh buat mandi, ini mah dipakai buat makan. Edan terus itu bedanya ini kan Rafiq salafi ya? Iya. Salafi. Kalau Kodong Oh gua tuh modern sih. modern. Makanya gua ngomong tuh soal gua Allah gitu kan, karena modern gitu. Terus gaul gitu kan. Nah itu biasanya apa sih ciri khasnya pondok salaf itu? Kalau misalkan yang saya tahu gitu ya, untuk ciri khasnya emang sih kalau misalkan pondok
pesantren sama salafi sama modern itu kan ada bedanya ya. Nah, kalau misalkan salafi yang saya ketahui itu ciri khasnya itu ketika pengajian. Nah, kalau misalkan guru sedang menerangkan, nah, si santrinya itu bukan mendengarkan gitu ya, tapi sambil tidur gitu. Nah, tapi nggak gitu juga sih. Tapi ketika pesantren salafi gitu, yang saya rasakan itu banyak hafalan-hafalan gitu. Itu sih. Oh, oke. Terus salafi juga kalau nggak salah ngajinya tuh ngaji kitab kuning emang. Gimana sih? Nah, iya. Nah, kalau misalkan salafi emang ya kebanyakan itu kitab kuning. Nah, ada istilah apa sih? Logat gitu kan. Tapi sampai sekarang saya belum bisa nih logat yang benar itu gimana gitu. Kadang dilihat kalau logatan saya itu hancur gitu ya. Gitu. Oke. Sekarang coba kita pengen denger kalau modern tuh gimana sih? Coba saudara Kodong gimana? Kalau setahu gua sih ya, kalau modern itu lebih ke disiplinannya gitu ya. Kalau gua kan kalau di salaf tuh kan lebih ke santuy gitu kan ya. Gak kayak jus ke kelas jam 8 belajar sampai jam 3 atau lagi gitu kan. Kalau modern tuh lebih ketat nyala atau disiplin, harus pakai bahasa Arab, Inggris kan. Gak boleh belajar bahasa Indonesia atau bahasa Sunda kayak gitu. Terus lagi ya? Oh, jadi modern tuh bahasa juga ya? Ya, Cuman ini gak sih kalau di modern ngaji kitab kuning juga gak tuh? kalau di pondok gua itu kitab kuning itu nggak diwajibin itu, jadi pilihan. Jadi gua tuh ada 3 itu, ada tahfidz, ada kitab kuning, ada bahasa yang dijurusinnya itu. Ya itu gimana santrinya itu mau pilih ke kitab kuning atau mau ke tahfidz atau ke bahasa tuh bisa gitu, yang lebih menjurusnya gitulah, kayak gitu sih kalau di pondok gua itu. Oh gitu, oke. Ternyata selain bahasa juga kitab kuning ya, kitab kuning. Kitab kuning juga bukannya buat bahasa juga ya? Atau gimana sih tuh? Coba saudara Rafiq. Emang ya, kalau misalkan kitab kuning kan itu sama-sama juga bahasa Arab ya. Jadi kita sama-sama mempelajari tentang bahasa gitu ya. Nah, kalau di salafi kan kita tahu nih kalau misalkan dari modern. Nah, kalau di salafi saya itu pertama yang diajarkan itu tentang nahunya gitu. Jadi bagaimana kaidah-kaidah bahasa itu yang benar itu bagaimana gitu kan, ada nahu sorobnya gitu. Jadi jelas gitu sih. Oh ya, oke. Sekarang bicara tentang pondok, itu kan kehidupannya pasti bareng-bareng sama temen kan ya? 24 jam, 24 jam gak sih sama temen kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi Ya kan? sih, ketemu terus. Iya. Di situ pernah gak sih ngerasain konflik atau apa namanya selek-selekan gitu sama temen? Terus gimana sih? Coba ceritain coba dari saudara Kodong. Kalau selek-selekan tuh wah sih sering gitu ya. Kalau mau selek tuh selek pagi nih ya, sore tuh ketemu lagi sama orangnya. Jadi kalau mau selek tuh setiap terus aja ketemu sama orangnya tuh. Ya mau gimana lagi sih ya. Kalau udah sering ketemu selek tuh lama-lama pasti bakal ya udahlah maafan aja. Pada setiap ketemu marah mulu gitu kan, pukul lagi, pada bacot lagi kan gak etis itu kan. Pada pasti lama-lama gitu kan ya, semua apaan ya, hidup seperti biasa lagi gitu kan, mandi bareng lagi, makan bareng lagi, semua bareng lah inti nama gitu. Oke. Gimana kalau Rafiq nih yang di Salafi gimana? Apa pernah ada konflik gitu sama teman? Nah, kalau misalkan masalah konflik pasti ada ya. Dimanapun kita juga berada pasti ada. Nah, kalau di pesantren saya gitu ya, sebagai contoh konfliknya itu ketika santri baru datang dari rumahnya gitu. Ada yang namanya istilah itu dibistel gitu ya. Nah, dibistel itu kan maksudnya membawa makanan. Nah, ada juga salah satu santri ini sebagian. Nah, ketika dia masuk ke kobong pesantrennya gitu, makanan yang ia bawa itu justru nggak dibagikan gitu, justru malah disimpan terus. Pelit ya gitulah Ya sih itu yang paling sebel banget sih kalau ada satu. Iya. Nah itu sih. Padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi kan itu bareng terus ya, tapi Ya, ini barang-barang. jelas itu pelit. Aduh. Oh, cukup. Sampai gini nih, kalau misalkan makanan nggak dikasih sampai 1 bulan pun kadang ada gitu, makanannya tetap utuh gitu, sampai kembali lagi ya terus ada gitu. Ya sih,
Oh biasa kalau di pesan tuh ya, kalau kayak gitu tuh pasti bakal dijauhin atau nggak dicap. Oh kopet nih orang nih, ini jangan ditemenin lah. Ya itu betul. Gitu ya. Iya, kayaknya sih sengaja apa namanya biar berkembang biak, siapa tahu ditaruh di lama tuh di lemari tiba-tiba jadi makin banyak, mungkin kayak gitu sih. Gua pikir tuh kuman. Aduh. Baik, CS semuanya para pendengar. Mungkin ada sedikit apa namanya berbagi cerita nih, kita telah berbagi cerita dengan narasumber Kodong dan Rafiq. Oke, terima kasih kepada dua narasumber hebat kita yang telah memberikan sedikit pengalamannya ketika mereka sedang pesantren. Mungkin ada kalimat penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dari saudara Kodong atau saudara Rafiq? Kalau dari gua sih ya yuk mondok gitu. Ngapain sih lo SMA atau SMP di luar sih, kan gak asik gitu. Ketemu cuman 6 jam sehari kan apa sih gitu kan. Ya keluarganya dijaga kan 24 jam ketemu lo gitu kan. Kalau udah lulus tuh, kalau pisah antar perpisahan tuh sedih banget. Kalau ketemu bahagia gitu. Intinya mah ayo mondok sih. Oke, dari Kodong tuh. Coba dari Rafiq gimana, Fik? Nah, kalau dari saya gitu kan, emang dari tadi pembahasannya kita pesantren gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau dari saya mah kan tadi pembahasannya antara salafi sama modern ya. Nah, kalau dari saya itu jadi sama-sama pesantren lah. Meskipun kalian mondok di pesantren salafi ataupun berdasarnya dari modern, sama-sama mondok ya. Ya, sama jadi mondok. Oke. Itu cukup sekian ya. Terima kasih kepada para pendengar setia yang telah mendengarkan sedikit obrolan mengenai pengalaman di pondok. Saya Muhammad Fikri Salam pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan di siaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.